Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 11 IPS? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini di bab yang terakhir di semester ganjil, kita akan membahas tentang pengaruh paham-paham baru dan terutama berpengaruhnya ke Indonesia. Dan yang akan kita pelajari berkaitan dengan paham-paham baru ada kapitalisme, liberalisme, kemudian sosialisme, komunis, dan juga nasionalisme. Yang sebenarnya secara ideologi besar dunia itu hanya ada tiga, yaitu kapitalisme, sosialisme, dan juga Islam. Dan lahirnya paham-paham baru tidak lepas dari perkembangan di wilayah Eropa pada waktu itu, sesudah ada kemerdekaan Amerika, revolusi Prancis, revolusi industri, dan juga pengaruh filsafat-filsafat Yunani dan juga Romawi. Dan diantara yang kita bahas pada kesempatan kali ini yang merupakan juga turunan dari tiga ideologi besar tadi, terutama yang kapitalis dan juga sosialis. Yang kita bahas pertama demokrasi, kemudian liberalisme, sosialisme, nasionalisme, dan juga pan-islamisme. Hubungan perkembangan demokrasi dengan gerakan nasionalisme di Asia Afrika paling tidak ada tiga hal. Yang pertama kali muncul abad ke-6 sampai 4 sebelum Masehi. Ya, perbedaan Masehi dengan sebelum Masehi itu, kalau sebelum Masehi dari angka yang besar ke kecil, kalau Masehi dari angka kecil ke besar. Yang kedua berasal dari bahasa Yunani, demokratein, kratia, yang artinya rakyat dan pemerintahan atau kekuasaan. Dapat diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Perkembangan demokrasi di Yunani, kemudian di Prancis, kemudian di Inggris, dan juga Amerika Serikat. Silakan diperhatikan. Berikutnya tentang pengaruh demokrasi terhadap gerakan nasionalisme di Asia Afrika, terutama di negara India, Jepang, Indonesia. Dan pengaruh demokrasi yang di Afrika, contohnya adalah di Afrika Selatan, yang pada waktu itu Afrika Selatan kemudian terjadi politik yang namanya politik apartheid, politik pembedaan warna kulit, ya, diskriminasi kulit hitam oleh warna kulit putih, karena aslinya penduduk Afrika Selatan warna kulit hitam, tapi kemudian didominasi oleh warna kulit putih, terutama dari Inggris. Berikutnya hubungan perkembangan liberalisme dengan gerakan nasionalisme di Asia Afrika. Apa itu liberalisme? Berasal dari kata liberal dan liberal berpandangan bebas dan terbuka. Isme paham, artinya paham yang menghendaki adanya kebebasan, terutama kebebasan individu dalam segala bidang. Dan biasanya terkait dengan kebebasan itu ada 4 hal. Pertama, kebebasan berpendapat, kedua kebebasan beragama, kebebasan berperilaku, dan kebebasan kepemilikan. Berikutnya awal liberalisme di Eropa. Ya, silakan dilihat di 4 kotak di sini, kamu perhatikan. Berikutnya tentang perkembangan liberalisme di berbagai bidang. Jadi liberalisme tadi kebebasan dalam seluruh aspek, ya, terutama bidang politik, ekonomi, kemudian agama, dan juga kebudayaan. Dan ini saat ini sangat terlihat liberalisme di berbagai bidang. Pengaruh liberalisme terhadap
nasionalisme di Asia Afrika. Ada dua hal di sini. Kemudian hubungan perkembangan sosialisme dengan gerakan nasionalisme di Asia Afrika. Jadi kalau sosialisme lebih kepada paham yang menghendaki terwujudnya suatu masyarakat kolektif. Jadi kalau tadi kapitalisme, liberalisme itu ya individu, kalau sosialisme kolektif. Dengan tokoh-tokoh sosialisme ada beberapa. Kemudian metamorfosis sosialisme, perubahan sosialisme, kemudian berkembang sosialisme demokrasi. Kemudian ada hal yang berhubungan dengan anarkisme. Anarkis yang biasanya tindakan untuk melakukan kekerasan. Pengaruh sosialisme terhadap gerakan nasionalisme di Asia Afrika. Itu di Asia ini beberapa negara atau wilayah yang menganut sosialisme, misalnya Vietnam, kemudian Laos, kemudian yang di Afrika gerakan perkembangan nasionalisme dengan gerakan nasionalisme di Asia Afrika. Silakan bisa dilihat. Kemudian gerakan nasionalisme di berbagai kawasan. Perkembangan nasionalisme sampai di wilayah Asia Afrika yang kemudian memunculkan gerakan untuk memerdekakan diri dari negara-negara yang menjajah. Misalnya ada Tiongkok atau Cina, kemudian Jepang, India, kemudian Turki, dan termasuk juga Indonesia. Tapi ada satu hal yang penting untuk kalian ketahui terkait dengan Turki. Jadi Turki itu sebelumnya adalah kekhilafan Turki Utsmani, tapi oleh Mustafa Kemal laknatullah alaihi kemudian dirubah dari kekhilafan menjadi republik, dan bahkan menjadi negara sekuler pertama sampai kemudian mengalami perkembangan sampai dengan sekarang. Sehingga Turki atau Mustafa Kemal itu kalau dalam Islam dianggap sebagai pengkhianat, sedangkan bagi masyarakat dunia khususnya Turki dianggap sebagai bapak nasionalisme Turki. Berikutnya perkembangan pan-islamisme dengan gerakan nasionalisme di Asia Afrika. Pan-islamisme merupakan paham yang bertujuan mempersatukan umat Islam di seluruh dunia. Dengan tokohnya ada Jamaluddin Al-Afghani, Rashid Risto, dan Hasan Al-Banna. Kemudian pengaruh pan-islamisme terhadap gerakan nasionalisme di Asia Afrika itu sampai kepada Indonesia, Mesir, Irak, Pakistan, dan juga beberapa kawasan di Timur Tengah. Baik, itu anak-anak yang bisa kita pelajari, dan sebelum saya akhiri sebagaimana biasa untuk mengingatkan dan juga memahami berkaitan dengan materi ini, ada 3 pertanyaan yang perlu kalian jawab. Yang pertama, sebutkan 3 ideologi besar dunia. Yang kedua, jelaskan definisi dari sosialisme dan juga kapitalisme. Yang ketiga, sebutkan negara-negara yang tergabung dalam kelompok kapitalis liberalis dan juga negara yang tergabung dalam sosialis komunis. Karena pasca Perang Dunia Kedua, dunia itu terpecah menjadi 2, kapitalis di bawah pimpinan Amerika dan sosialis di bawah pimpinan Uni Soviet. Itu saja, terima kasih, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.